kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ada beberapa macam. Untuk yang pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan secara harfiah merupakan dari kata bahasa Inggris yaitu approach, yang berartikan jalan, tindakan mendekati atau menghampiri. Sedangkan kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berartikan pengajaran atau pembelajaran. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan cara yang menggambarkan sebagai kerangka umum dari skenario yang digunakan oleh guru dalam membelajarkan siswa agar bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran. Adapun pendekatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Syaiful. Nah, menurut Syaiful, pendekatan pembelajaran merupakan suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang menyenangkan. Sedangkan menurut Nuryani, pendekatan lebih menekankan pada strategi dalam pembelajaran, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Satu pendekatan yang direncanakan untuk suatu pembelajaran mungkin dapat pelaksanaannya proses tersebut digunakan beberapa metode. Setelah pengertian pendekatan pembelajaran, yang kedua ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Nah, jenis-jenis pendekatan pembelajaran ada berbagai macam. Yang pertama, pendekatan individualitas. Nah, pendekatan individualitas ini merupakan pendekatan langsung yang dilakukan oleh guru terhadap siswa untuk memecahkan kasus anak didiknya. Pendekatan individual juga diartikan dengan suatu pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan perseorangan siswa, sehingga penerapan pendekatan individual memungkinkan berkembangannya potensi masing-masing siswa secara optimal. Untuk yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik serta membina sikap ketidakkawanan sosial. Nah, pendekatan kelompok memang suatu waktu diperhatikan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial peserta didik. Ketika guru akan menggunakan pendekatan kelompok, maka guru harus sudah mempertimbangkan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan tujuan. Fasilitas belajar, pendukung, metode yang akan dipakai sudah dikuasai dan bahas yang akan diberikan kepada peserta didik memang cocok didekati dengan pendekatan kelompok. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi permasalahan anak didiknya, yang bervariasi dengan menggunakan variasi teknik pemecahan masalah. Saat guru dihadapkan kepada permasalahan peserta didik yang bermasalah, maka guru juga akan berhadapan dengan permasalahan bervariasi. Karena setiap masalah yang dihadapi oleh peserta didik ini tidak selalu sama, terkadang ada perbedaannya. Jika permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik ini bervariasi, maka pendekatan yang digunakan pun harus bervariasi. Untuk yang keempat, pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak didiknya yang bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma sosial, norma moral, norma agama juga. Menurut Henry, edukatif adalah suatu hal yang dapat mengajarkan seorang mengenai hal-hal yang bersifat pengetahuan dan bisa bermanfaat bagi pengembangan kognitif mereka. Yang kelima, pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap mata pelajaran dan untuk menanamkan jiwa agama kepada peserta didik. Misalnya, guru dapat menyisipkan pesan-pesan agama untuk semua mata pelajaran umum seperti guru menerangkan pelajaran biologi. Untuk yang keenam, pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh guru dengan memberikan pengalaman-pengalaman terhadap peserta didiknya dalam rangka menambahkan nilai-nilai pendidikan. Untuk yang ketujuh, pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya dengan cara menanamkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan pembiasaan yang baik bisa membentuk sosok manusia yang kepribadian baik juga. Begitu pula sebaliknya, jika peserta didik diajar dalam kebiasaan buruk, maka kebiasaan buruklah yang akan terjadi dalam kehidupannya peserta didik ini. Yang kedelapan, pendekatan emosional. Pendekatan emosional merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya melalui rangsangan verbal maupun non-verbal, dan juga dapat sentuhan emosi atau perasaan. Salah satu contoh rangsangan verbal yang ini bisa berupa cerita, terus sindiran,
ceramahan, ejekan, pujian, dialog, anjuran, perintah, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh nonverbal bisa digunakan sebagai perilaku ataupun sikap dari gurunya. Yang ke-9, pendekatan rasional. Pendekatan rasional merupakan suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap peserta didik dengan cara membimbing perkembangan berpikir siswa ke arah yang lebih baik sesuai dengan tingkat usianya. Yang ke-10, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik, memberikan nilai guna dari ilmu sehingga peserta didik dapat memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya. Kemudian yang ketiga, ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Nah, yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL, Contextual Teaching and Learning. Ialah suatu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kasus nyata. Pendekatan pembelajaran kontekstual ini lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran, kemudian nantinya mereka dapat mengimplementasikan apa yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, pendekatan ekspositori. Nah, pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan guru terhadap peserta didik. Pembelajaran seperti ini harus dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus karena pendekatan ekspositori, sumber belajarnya harus menyampaikan materi sampai tuntas. Yang ketiga, pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif sendiri dalam pembelajaran mulai dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Keempat, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan sebuah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan edukatif. Adapun karakteristik dan pendidikan edukatif di antara lainnya. Yang A, pembelajaran pendekatan transfer informasi oleh guru kepada siswa. Yang B, dilandasi suatu pemikiran. Yang C, menjelaskan hal-hal yang bersifat umum kepada siswa yang khusus. Yang D, lebih menekankan keingatan siswa bersifat pasif. Kemudian yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini jika dilakukan dalam kelas, maka seseorang guru tidak mengajarkan kepada peserta didik bagaimana menyelesaikan persoalan. Namun, peserta didik diharapkan menyelesaikan permasalahannya, kemudian mencari solusi dengan cara mereka sendiri dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang keenam, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving ya. Mungkin pendekatan seperti ini sudah terbiasa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran mengajar karena memang keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang masalah tersebut masih jarang ditemui, tentu ini akan menjadi suatu hal yang menarik dalam proses pembelajaran. Ketujuh, pendekatan open-minded. Tujuan utama daripada pendekatan ini yaitu menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Pendekatan open-minded memiliki prinsip yang hampir serupa dengan pendekatan pemecahan masalah, namun berbeda. Kemudian yang kedelapan, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah suatu proses belajar yang dirancang agar peserta didik dapat secara aktif mengonstruksi konsep prosedur hukum atau prinsip melalui tahap saintifik. Kemudian yang 9, pendekatan inquiry. Apa itu? Pendekatan inquiry yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui peningkatan atau penyelidikan terhadap suatu masalah. Pendekatan ini lebih berpusat pada kutipan siswa yang berusaha memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian yang 10, pendekatan rasional. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan cara perkembangan berpikir siswa secara kreatif yang lebih sesuai dengan tingkat usianya. Karena siswa ini kan berpikirnya itu luas, jadi pasti dia mikirnya kemana-mana. Jadi pendekatan rasional ini cocok untuk mengajarkan siswa berpikir kreasi atau berpikir lebih berkembang lagi perpikirannya, tapi sesuai dengan tingkat usianya dia. Kemudian yang 11, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didik dengan memberikan nilai guna dari ilmu, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ngajar siswa, kita ngajar peserta didik, nah ilmunya ini bisa mereka pakai untuk di kehidupan yang mereka sehari-hari nanti. Kemudian yang D,
ada fungsi pendekatan pembelajaran. Nah, 1. Menjadi penilai sekaligus evaluasi hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahap-tahapan dan metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang keempat, menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Kemudian yang kelima, membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan perkembangan yang telah dilakukan. Yang terakhir, di sini ada tujuan pendekatan pembelajaran di SDMI. Tujuannya yaitu 1. Membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dimiliki mereka masing-masing. Kemudian setiap guru harus menyadari bahwa semua siswa memiliki potensi belajar yang berbeda-beda juga. Yang kedua, menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pelajaran, baik akan dapat dihilangkan atau tidak. Hambatan-hambatan belajar yang selalu akan muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti mungkin peserta didik agak kurang paham dengan materi yang kita sampaikan kah? Ya mungkin seperti itu. Yang ketiga, pengaturan lingkungan fisik, sosial, emosional sehingga guru dapat mendukung belajar siswa. Kemudian yang terakhir, membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Karena karakteristik siswa itu kan berbeda-beda dan kebutuhan siswa juga berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus bisa menyeimbangi itu, maksudnya harus bisa tahu nih karakteristik siswanya kita masing-masing itu seperti apa, kebutuhannya siswa kita masing-masing itu seperti apa. Mungkin sekian materi pendekatan pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.